Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama Warta Pagi, dan saudara, kita akan segera memasuki sesi dialog di mana pagi hari ini kita akan memperbincangkan seputar membangun kedaulatan pangan demi terciptanya ketahanan pangan nasional. Dan di studio sudah hadir dua narasumber, langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama ini adalah Pak Muradi Darmansyah. Beliau adalah anggota Komisi 4 DPR RI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi pemirsa. Iya, terima kasih sudah hadir. Kabar baik, Pak, ya? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya adalah Pak Franky Welirang, Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi pemirsa. Ya, Bapak-bapak, kita langsung saja bicara ketahanan pangan. Kita bicara sebuah tantangan yang tidak sederhana sebenarnya. Walaupun kita punya potensi sangat besar, tidak hanya punya ketahanan pangan, tapi punya kedaulatan pangan. Lahan kita begitu luas, potensi kita begitu banyak, tanahnya subur dan yang lain-lain. Tapi berbicara itu juga tidak lepas dari aspek global yang begitu luas, ketahanan pangan, ketahanan energi atau kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Keduanya adalah konon kabarnya menurut beberapa kalangan itu akan mencerminkan dignity sebuah bangsa. Saya minta secara umum dulu, dimulai dari Pak Muradi. Bagaimana melihat ini? Ya, terima kasih. Kalau sudah kita bicarakan masalah pangan, itu sebenarnya pangan sudah merupakan hak asasi yang sudah diatur oleh undang-undang. Juga secara internasional juga ada konvensi hak asasi perolehan suatu ekonomi, sosial dan budaya juga sudah diatur. Kembali kepada masalah pangan, itu memang panjang mata rantainya yang harus kita bicarakan. Maka juga kita di Komisi 4 khususnya dan DPR pada umumnya sedang mengadakan inisiatif undang-undang yang kita luncurkan, sedang kita garap sekarang rencana undang-undang pangan, atau kita akan melengkapi rencana undang-undang kedaulatan pangan. Sebenarnya masalah pangan ini kan terkesan kitanya belum punya kedaulatan, maka kita menempatkan kedaulatan pada bait pertama dalam pembicaraan, menjadikan topik utama kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan itu merupakan hak suatu bangsa dan negara dalam mengatur secara mandiri hak pangan bagi rakyatnya, dan juga menetapkan hak bagi masyarakat dalam menentukan kebijakan pangan sesuai dengan potensi lokal. Itu dari pemahaman yang penting. Berinjak dari sana, kita akan masuk ke masalah Kementerian Pangan. Kementerian Pangan itu adalah sudah masuk masalah teknis. Jadi bagaimana kita menyediakan pangan itu untuk kecukupan pangan bagi masyarakatnya dan bagi kita dan rakyatnya. Dan yang terakhir baru ketahanan pangan, ketersediaan pangan, itulah menjadi inti pokok kita. Inilah sekarang pijakan yang menjadikan kekhawatiran pemerintah membangun suatu ketahanan pangan. Maka muncul beberapa kebijakan-kebijakan, ditambah lagi dalam hal kondisi dunia sekarang ini yang menurut catatan daripada total pada kebutuhan pangan, impor pangan itu 8 juta, itu Indonesia sendiri sudah mengimpor 2 juta, hampir 2 juta. Tahun ini rencananya 1,8 atau 1,9 juta. Jadi merupakan negara terbesar lah impor pangan. Seperti kata Mas Imam tadi, bahwa potensi Indonesia ini kan sangat besar. Cuma letaknya ada di simpul-simpulnya itu yang perlu dibuka sekarang. Apa simpulnya? Ketersediaan lahan yang tergerus oleh alih fungsi, melemahnya suatu kegiatan atau suatu perencanaan dalam percetakan sawah baru. Misal sawah baru itu yang direncana pemerintah itu 200.000, yang bisa terrealisasi cuma 100.000, yang tergerus oleh untuk kepentingan jalan tol, industri, mal dan lain itu juga 100.000 per tahun. Hampir tidak ada penambahan. Di semangat lain secara politik, Pak Presiden maunya itu ada cadangan pangan 10 juta. Kalau sudah bicara 10 juta pangan, itu kan dia akan haus akan lahan, nggak gampang. Jadi ini ada kontradiksi yang kadang-kadang itu perlu menjadikan yang kita kritisi itulah. Perlu ada konsistensi pemerintah di segala bidang. Contoh sekarang, kita tidak bisa bicara masalah pangan itu hanya bicara produksi. Tapi kita juga bicara masalah konsumsinya aja nanti. Kita stop dulu di situ. Ada masalah produksi, ada masalah konsumsi. Pak Franky, di Kadin lihatnya seperti apa? Khususnya di sisi lain, kami tentu tahu Pak Franky punya basis yang begitu jauh mengenai hal ini. Ada informasi mungkin? Pada dasarnya mungkin kita
melihat apa yang seperti yang dijelaskan. Cuman kita coba membagikan atas beberapa kategori, yaitu asupannya, jadi kuliner, karena itu akhir daripada masyarakat. Ya, yang tentunya yang kita juga melihat bagi keterjangkauan. Jadi bagaimana antar pulau itu bisa harga itu tidak, disparitas harga itu tidak besar. Itu harus terus yang ketiga adalah pada supply. Pada supply-nya itu pangan yang mana? Pokok, jadi pokok karbohidrat. Apakah ada pokok protein? Ya, tentunya nutrisi. Ya, terus masih ada pangan tambahan, bahan pangan tambahan. Nah, jadi karbohidrat, protein, tambahan. Kalau tambahan itu bahan perasa, yaitu gula dan garam. Saya kira itu yang kita lihat. Nah, di sini adalah supply. Di sini. Nah, di dalam hal itu persis apa yang dikatakan, mungkin pangan yang impor. Ini tentunya dilihat pokok, Pak Muradi ya, mungkin yang masalah beras itu 2 juta. Tapi kita juga mengimpor jagung. Ya, jagung kalau itu tidak didefinisikan pokok, tentunya. Tapi ini merupakan kebutuhan juga, tentunya, ya kan. Sama kalau kita bicara kepada gula, yang mananya? Ya, jadi, nah kita coba melihat proses. Jadi dari benih sampai kepada lahan, tentunya infrastruktur, ya, jaringan daripada distribusi dan asupannya. Jadi harapan asupan sampai pada masyarakatnya. Saya kira itu yang kita coba melihat. Mungkin Pak Muradi, Pak, kalau kita melihat krisis perekonomian yang kompleks begitu, ini bisa mengarah kemudian kepada krisis pangan. Kelaparan juga kemudian akan menjadi ancaman yang akan menyusul kemiskinan. Masalah yang terjadi saat ini barangkali seperti itu ya. Untuk mengantisipasinya tentunya harus ada kebijakan-kebijakan yang kemudian diambil pemerintah. Kebijakan-kebijakan apa saja, langkah-langkah strategis apa yang efisien begitu untuk mengantisipasi hal tersebut? Sebenarnya sudah masuk dalam skala pemikiran pemerintah dan masuk perencanaan juga. Kita sekarang ini kan ada semangat diversifikasi atau kita memakai di dalam undang-undang itu keanekaragaman pangan ya. Keanekaragaman itu kalau salah-salah menempatkan, saya tertarik dengan yang dilakukan oleh pemerintah administratif Depok, yang mana dia menetapkan bahwa hari Selasa itu hari non beras. Ini saya jadi cemburu. Menurut saya tidak ada manfaatnya itu. Hanya 1 hari. Ya paling yang beruntung Pak Prengki. Makan mie ya dah. Jadi ini suatu perencanaan kadang-kadang itu tidak dipikirkan secara matang. Beliau bicara masalah yang kalau kami itu bicara politik kedaulatan ya, Pak Prengki bicara masalah kuliner, itu kan masalah teknis bagi kami. Kami tidak masuk ke wilayah kuliner, memasak itu pakai garam, pakai manis. Itu betul, itu suatu hilirnya. Tapi kami sekarang itu bagaimana bangun tonggak kedaulatan. Yang mana tadi saya bicara konsumsi. Konsumsi sendiri itu pemerintah harus juga konsisten. Kita mendorong suatu diversifikasi atau keanekaragaman makanan. Di satu sisi kita ini dihadapkan dilema. Dilema itu adalah merupakan nyakit turunan dari lama, dari Orde Baru dulu, yang mana setiap PNS itu diberi 20 kg beras mulai dari Sabang sampai Papua. Akhirnya itu merubah pola budaya, yang mana misal Papua tadi dia lebih merasa bangga memakan sagu dari beras. Dia tidak tahu cara memasak beras. Beras dimasak dengan batu kan nggak bisa. Kalau ubi mereka biasa itu nggak ada masalah. Ini menjadi masalah tersendiri. Untuk mengembali pola kearifan lokal itu memerlukan waktu, memerlukan penyelia istilah sekarang. Sekarang banyak penyelia yang dimasukkan ke desa-desa yang puluhan ribu. Ada SMD, SMT dan penyuluh. Tapi kalau kita masuk ke daerah, kita susah sekali menemukan yang namanya penyuluh. Dia hanya nyuluh itu dibekali hanya masalah sawah, tidak dibekali masalah diversifikasi makanan.
dia tidak menjelaskan, Anda tuh tidak beras yang mengandung karbohidrat. Bisa misalnya di Irian ada sagu, ada di NTT ada jagung, Madura jagung, ada lagi daerah Jawa Barat itu. Itu daerah kecil, itu mereka makan nasi ketela itu. Mereka lebih terhormat. Itu mulai dari tahun 1924 ya. Jadi memang konsistensi itu perlu. Pak Franky, saya sebenarnya tertarik juga melihat masalah ketahanan pangan ini dari sudut pandang bahwa kita adalah negara besar yang tidak hanya pada waktunya nanti bisa swasembada, beberapa kita swasembada, beras kita swasembada, di tahun mendatang mudah-mudahan seperti gula kita bisa swasembada. Apakah sebenarnya kita bisa lebih jauh dari itu, Pak Franky, kalau dari sudut pandang pengusaha? Mestinya bisa. Kenapa sekarang belum, daerah tropis? Itu nomor satu. Artinya kita mendapatkan 12 jam matahari. Itu satu hal. Tapi bagaimana memanagenya? Ya. Contoh soal, jadi produktivitas itu tentunya ada hal teknologi. Ya, jadi teknologi daripada benih untuk jadi perbaikan teknologi juga bisa meningkatkan produktivitas. Ya. Nah, jadi dari infrastruktur saja yang ada, walaupun mungkin setiap tahun akan mengecil, kalau itu bisa diperbaiki melalui teknologi, produktivitas per hektar bisa ditingkatkan. Tapi ini kan juga tidak mudah. Jadi ada benih, ada tata cara budidaya, ada lagi infrastruktur. Nah, infrastruktur yang ada saja juga masih perlu penataan. Contoh soal irigasi saja. Dengan adanya otonomi daerah, irigasi, penataan air, yang mengoperasikan pintu air itu juga harus tertata. Antar kabupaten itu bisa kabupaten tidak mendapatkan air kalau pintu airnya tidak dibuka. Kita punya nggak, Pak, korporasi-korporasi yang sangat kuat dan punya pengetahuan mengenai hal ini sehingga kita bisa lebih masif dan lebih cepat bergerak di bidang ini? Iya, jadi dua hal. Kalau itu masuk kepada korporasi, kita berbicara kepada estat. Yang ada saat ini adalah estat perkebunan. Estat daripada produk-produk seperti produk-produk jagung, kedelai, padi, belum. Jadi belum masuk sampai kepada estat itu. Hari ini adalah tanaman masyarakat rakyat. Saya kira begitu ya Pak Muradi ya. Jadi posisinya masih di sana. Nah, sehingga tentunya undang-undang, walaupun saat ini ada peraturan pemerintah terhadap hal itu dengan segala pembatasannya untuk di daerah luar Jawa, saya kira itu. Pak Muradi kayaknya. Saya tadi terputus soalnya, sayang ya. Saya baru bicara masalah ini, masalah suatu penyakit akibat dari berubahnya budaya. Saya teruskan kalimat saya terputus tadi karena memeriksa sini. Pada zaman reformasi lebih rumit lagi karena disertifikasi makanan atau keanekaragaman itu berhadapan dengan raskin. Ini juga jadi dilema tersendiri. Jadi sekarangnya dengan adanya suatu beras murah, mereka tuh enggan berubah yang lain. Walaupun misalnya sudah ada semangat di beberapa daerah, misalnya di Sumatera Utara itu ada semangat makanlah ubi sebelum makan nasi. Dan juga daerah, misalnya daerah saya di Kerinci itu produksi kentang yang melimpah, bisa aja makan kentang. Bukan one day no rice, sebaiknya one day for potatoes misalnya. Jadi bisa kita balik-balik lah. Sebenarnya potensi kita itu sangat kuat untuk dalam mengimbangi masalah konsumsi pangan. Seperti beliau tadi bicara masalah lahan, irigasi, itu merupakan bagian tersendiri di dalam kebijakan pangan. Itu pendukung dalam mendorong pada ketersediaan pangan yang membangun kedaulatan pangan itu. Dan banyak hal-hal yang sebenarnya kita sendiri di dalam kebijakan ini. Sekarang kita mendorong surplus dengan cadangan pangan 10 juta. Itu membawa permasalahan sendiri apa? Apakah kita sudah siap misalnya masalah lahan, terus pasca panennya, industri penggilingannya,
Penyimpanan beras sekarang juga Bulog masih menganut sistem yang tradisional. Jadi daya tahannya mungkin terbatas pada waktu tertentu. Hanya memakai model gudang tumpuk itu kan kayak luar negeri kan sudah pakai silo ya. Arti sistem penganan dan mutunya tetap terkendali. Masalah lain juga sekarang dalam kita menghadapi undang-undang pangan ini sebenarnya sudah Pak Prengki sudah nyinggung tadi. Sebenarnya kita membagi kotak semangat kedaulatan pangan. Kita intinya adalah memperkecil kemungkinan untuk ketergantungan impor dan menumbuhkan kearifan lokal. Itu bagian daripada yang sangat penting sekali. Kearifan lokal itu kita punya berbagai varian-varian yang besar sekali dalam pangan. Negara kita ini sangat strategis dan makmur dan banyak lagi sekali sumber pangan. Beliau benar bilang, kalau saya tadi tidak bicara masalah hal yang mikro, masalah teknis, tapi kami adalah berbicara pada tingkat tataran kedaulatan pangan. Itu adalah politik pangan secara menyeluruh. Tidak bisa kita membagi, saya harus bicara detail bagaimana masa. Tapi di dalam undang-undang baru ini kami sudah membagi. Ada bagian yang disebut pangan itu meliputi seluruh kebutuhan sehari-hari dikonsumsi itu yang termasuk mengandung karbohidrat. Tentu juga kami memunculkan mengatur masalah ikan, masalah daging. Maka lebih keras lagi kemarin kami dalam Panja menyarankan kepada pemerintah untuk menyetop daging. Menyetop impor daging. Impor sapi di stop. Kenapa? Kita mengharapkan ada suatu greget menumbuhkan ekonomi peternak di Indonesia ini menemui hasil. Jadi kalaupun ada misalnya Australia dia akan mengadakan jilid 2 menghentikan ekspor Indonesia, itu bagian yang menarik bagi kita itu. Kita mendorong itu. Karena apa? Sebenarnya betul bilang Pak Prengki tadi. Sebenarnya Indonesia itu ada berapa kantong-kantong. Kalau saya bicara masalah sapi, kantongnya Jawa Timur, NTT, beras kantongnya juga di Jawa Timur. Masalah sekarang infrastrukturnya itu tugas pemerintah mengadakan. Untuk ngangkut sapi aja kapal khususnya nggak ada. Akhirnya seperti terjadi disparitas harga antara wilayah A, wilayah B, ini menjadikan permasalahan tersendiri. Pak Muladi tadi disebutkan bahwa ketahanan pangan itu mencakup bisa mandiri begitu ya, tidak ketergantungan dengan pihak lain begitu. Dalam hal ini tentunya petani memiliki kedudukan yang strategis untuk mempertahankan ketahanan pangan begitu. Disinilah kemudian perlu ada peranan pemerintah untuk memperdayakan petani ya. Nah kemudian ini langkah-langkah strategis apa yang kemudian bisa diambil untuk memperdayakan petani gitu? Ya, secara nasional sekarang nilai tukar petani menurut statistik ya, saya akan ngutip aja, itu 1,6. Jadi 106% berarti ada surplus untuk petani. Itu pun sudah ditopang oleh berbagai program bansos, mulai dari PUAP ya, bantuan pupuk, bantuan benih, bantuan penyuluh dan sebagai teknologi pasca panen, alat pertanian itu sudah banyak. Ini upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan Indonesia. Pak Prengki menyinggung masalah kebijakan di dalam benih pun itu cukup menentukan dalam menaikkan produksi. Di satu sisi kita mempunyai lembaga-lembaga yang peneliti yang handal ya, banyak sekali punya produk-produk unggulan seperti ceherang dan segala macam. Tapi sisi lain pemerintah ini mendorong ada lagi yang hibrida. Hibrida sendiri itu belum tentu tidak ada suatu, kami belum meyakin benar itu katanya bisa di atas 10 ton. Karena saya belum pernah melihat ke demplotnya atau melihat ke lahan yang menggunakan hibrida impor itu yang produksinya tinggi. Ini masalah tersendiri. Masalah irigasi juga. Sekarang ada kita cetak sawah, irigasi nggak ada, itu sama juga. Jadinya permasalahan tersendiri. Jadi masalah teknis, masalah benih, pengawalan, pupuk, pasca panen, dan marketing bagi petani. Ini suatu kerangkaian yang tidak bisa dipisahkan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, masalah lain, saya mau minta izin bicara. Sekarang misalnya Bulog, saya menghemat waktu, saya pakai kata cepat. Sekarang nampaknya ada kegagalan Bulog untuk menyerap produksi petani. Ini menjadi permasalahan sendiri. Sebabnya macam-macam. Ada bisa dia mengungkapkan karena mutu tidak sesuai dengan kadar air yang ditentukan pemerintah, karenanya ada harga pasar lebih tinggi daripada harga patokan pemerintah. Kalau kita secara politik sudah kayak beli aja sesuai dengan tetapkan harga yang sesuai dengan ketentuan yang menguntungkan petani. Itu dorongan kita secara politik. Sekarang saya butuh dorongan dari Pak Prengki. Apa yang bisa membuat atau kebijakan apa yang bisa membuat kita semua naik kelas, Pak Prengki? Lebih baik, lebih cepat untuk mendukung ketahanan pangan.
Wah, kebijakan itu tentunya yang menentukan nanti adalah undang-undangnya sendiri. Oke, kira-kira apa sebenarnya kebijakan apa yang dibutuhkan? Tentunya gitu? Kalau ini merupakan partisipasi pengusaha, tentunya pengusaha berbicara terhadap estate. Di dalam hal ini tentunya membutuhkan keseimbangan ya di dalam hal itu satu ya. Ini masalahnya kompleks sekali ya. Bagaimana juga tentunya masalah pembiayaan di dalam hal ini. Saya kira itu merupakan hal. Jadi kita melihat dan tentunya aplikasi daripada teknologi. Nah, ini tersendiri. Nah, dari pengusaha itu paling partisipasi kan bisa pada sisi di sana, selain daripada bagaimana berpartisipasi di bidang distribusi ya di dalam hal itu. Cuman saya mau sedikit itu jadi yang tadi raskin mungkin bisa menjadi pangkin ya, tidak harus beras, tidak selalu harus beras gitu loh. Jadi saya kira itu hal yang sangat penting. Ya. Jadi dorongan itu ya seperti apa ya, di kita kan lebih melihat kepada mikro ya dari aplikasi di dalam hal ini. Namun kalau ada kesenjangan ini, di sanalah memang terus pengusaha akan masuk dengan kencang di dalam hal itu. Tapi membutuhkan keseimbangan dengan masyarakat yang ada. Saya kira itu. Terakhir Pak Muradi, waktunya kurang dari 2 menit, mungkin bisa dielaborasi kesimpulan dari hari ini, dan memungkinkan nggak sih sebenarnya APBN kita jadi stimulus? Karena salah satu masalahnya tadi adalah misalnya anggaran pendanaan. Secara bottom line kebijakan pangan atau secara prinsip dasar ya politik pangan Indonesia itu adanya keseriusan pemerintah dan konsistensi pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Jadi jangan setengah-setengah, diversifikasinya bagaimana, masalah lahan bagaimana, masalah mengikut sertakan korporasi misalnya. MIFE seperti Merauke itu nggak tegas kemana ujung pangkalnya sekarang. Padahal itu kalau boleh saya ngomong nitip kan, terbuka bagi gandum dibuka di Merauke. Why not? Teknologi, masalah varietas. Karena kita kadang-kadang sayang. Saya pernah nanyakan juga kepada lembaga atau kementerian, bagaimana gandum kok nggak ada diurus, tidak pernah diteliti mendalam. Cari varietas yang cocok di Indonesia. Walaupun kita tumbuh di negara tropis, cari varietasnya. Toh padi itu juga bukan tanaman asli Indonesia, bawa dari Amerika Latin juga, saya bilang. Kenapa gandum nggak bisa? Ini masalah tersendiri untuk kedepannya. Terus yang lain masalah dana. Masalah dana itu tidak mungkin harus mengikutkan swasta atau yang pemodal. Saya tertarik usulan misal Dahlan Iskan bilang perlu ada BUMN pangan. Tapi di dalam komisi, karena begitu kompleksnya masalah pangan, kami mengusulkan perlu ada dibentuk Menteri Pangan. Dia mengurus mulai perencanaan, mengurus infrastruktur, mengurus segala prosesi produksi sampai ke market dan pengadaan modal, dan secara integrated tarik itu masalah pengairan ke dalam Menteri Pangan, masalah benih, masalah itu jadikan satu kantong seperti dulu ada Menteri Pangan. Itu mungkin yang menarik yang jadi bincangan kita ke depan. Itu menarik, sesungguhnya itu menarik Pak. Sayang dikeluarkan di akhir perbincangan ini. Mudah-mudahan ini membuat kita penasaran untuk dialog-dialog. Kita minta kata kunci. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Muradi, Pak Franky, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, dan setelah demikian tadi perbincangan kita mengenai ketahanan pangan, dan informasi lainnya dalam Warta Pagi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.